Apakah chat WhatsApp dapat menjadi alat bukti di pengadilan? Pernah tidak kalian melakukan transaksi hanya melalui aplikasi WhatsApp? Misalkan membeli barang, meminjam uang kepada teman, melakukan kerjasama baik bisnis, ataupun membuat kesepakatan pekerjaan tanpa surat tertulis. Pertanyaannya adalah, kalau terjadi sengketa, apakah chat WhatsApp bisa dijadikan alat bukti pengadilan? Jawabannya adalah bisa, namun ada syarat dan ketentuan hukumnya. Dalam perkembangan teknologi saat ini, banyak aktivitas masyarakat dilakukan secara digital. Komunikasi melalui WhatsApp, email, dan media sosial seringkali digunakan untuk membuat kesepakatan atau menyampaikan informasi penting. Dahulu, alat bukti yang dikenal dalam hukum perdata hanya berupa yang pertama bukti tulisan, yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang terakhir sumpah. Hal ini diatur dalam pasal 1866 Kitab UU Hukum Perdata dan KUH Perdata. Namun, seiring perkembangan teknologi, Indonesia mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2024. Pasal 5 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya chat WhatsApp termasuk informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pertanyaannya, apakah semua screenshot chat otomatis diterima hakim? Belum tentu. Pengadilan akan menilai beberapa hal. Pertama, keaslian bukti. Hakim harus yakin bahwa chat tersebut benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan tidak dimanipulasi. Kedua, relevansi bukti. Isi chat harus berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Ketiga, integritas data. Bukti elektronik harus menunjukkan bahwa isinya tidak diubah sejak pertama kali dibuat atau dikirim. Karena itu, screenshot saja kadang belum cukup dalam beberapa perkara. Hakim dapat meminta bukti pendukung lain seperti ponsel asli, riwayat percakapan, metadata elektronik, keterangan ahli digital forensik, saksi yang mengetahui percakapan tersebut. Contoh kasusnya adalah A meminjam uang kepada B sebesar 10 juta, tidak ada perjanjian tertulis. Namun di WhatsApp terdapat pesan, saya berjanji mengembalikan uang 10 juta pada tanggal 30 Juni. Ketika A tidak membayar, B dapat menggunakan chat tersebut sebagai salah satu bukti untuk menunjukkan bahwa adanya hubungan hukum dan pengakuan utang. Contoh lain dalam bisnis online, penjual dan pembeli menyepakati harga, jumlah barang dan metode pembayaran melalui WhatsApp. Jika terjadi uang prestasi atau ingkar janji, percakapan tersebut dapat diajukan sebagai bukti di pengadilan. Penting untuk masyarakat, karena itu masyarakat harus lebih berhati-hati ketika berkomunikasi melalui media digital. Jangan menganggap chat hanya sekedar pesan biasa. Apa yang kita tulis dapat memiliki akibat hukum. Simpan bukti percakapan penting dan jangan menghapus dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi atau perjanjian. Jangan pernah memasukkan screenshot karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Kesimpulannya adalah chat WhatsApp dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan berdasarkan pasal 5 ayat 1 ITE, namun kekuatan pembuktiannya akan dinilai oleh hakim berdasarkan keaslian, relevansi, dan integritas bukti tersebut. Oleh karena itu, gunakan media digital secara bijak karena setiap jejak elektronik dapat memiliki nilai hukum. Saya Sandai Mariano Kristiano Sargina Pitu dengan NIM 205250285. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang sadar hukum. Tugas mata kuliah hukum, dagang dan hukum perdata kontemporer Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dosen pengampu, Dr. Urbanisasi. Terima kasih.